Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review. Akan mengulas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Dan seperti biasa, Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di idxchannel.com. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan penerapan kebijakan tarif resiprokal akan tetap dimulai pada 1 Agustus 2025. Trump pun telah mengirimkan surat kepada sejumlah negara yang terdampak pengenaan tarif resiprokal, termasuk Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan tetap memberlakukan tarif resiprokal ke sejumlah negara mulai 1 Agustus 2025. Hal tersebut ditegaskan Trump melalui unggahan di media sosial. Ia menegaskan keputusan itu sejalan dengan surat yang diberikan kepada para pimpinan negara mitra dagang Amerika, termasuk kepada Indonesia. Trump telah berkirim surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa Indonesia tetap terkena tarif masuk barang sebesar 32%. Besaran tarif yang dikenakan terhadap Indonesia tersebut tetap seperti yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada 2 April 2025. Trump juga memperingatkan kepada negara-negara yang terkena tarif masuk resiprokal bahwa tarif yang diberlakukan bisa kembali dinaikkan di atas tarif masing-masing negara. Kebijakan itu akan diambil jika negara-negara tersebut merespons dengan pengenaan tarif mereka sendiri terhadap barang asal Amerika Serikat. Sejalan dengan kepastian pemberlakuan tarif resiprokal, Trump juga telah menandatangani dekret yang memperpanjang masa tenggang pemberlakuan tarif resiprokal dari 9 Juli menjadi 1 Agustus 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan upaya terakhir negosiasi menjelang penerapan tarif resiprokal, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional, dan juga Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Ya, halo Pak Handito, selamat pagi, dan juga Pak Abdul Sobur. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan bahwa memang saat ini pemerintah masih berupaya begitu ya untuk bagaimana melakukan negosiasi lagi begitu setelah kita tahu juga meskipun Presiden Donald Trump menerapkan kebijakan tarif resiprokal untuk Indonesia 32%. Nah, dari Pak Handito sendiri, review dari Anda bagaimana kebijakan ini, kemudian nanti sejauh mana juga dampak yang akan dirasakan oleh Indonesia sendiri. Silakan Pak Handito. Kita harus mulai melakukan introspeksi yang panjang gitu. Maksud saya kita tidak hanya melihat ini sebagai sesuatu yang menyakitkan sebenarnya gitu. Tetapi sejak Presiden Trump melakukan upaya penghukuman ada petik pada banyak negara termasuk Indonesia beberapa bulan lalu. Waktu itu saya menyampaikan bahwa thanks to Trump gitu. Terima kasih untuk Presiden Trump. Ini sebuah catatan balik buat kita introspeksi gitu. Karena selama ini saya melihat ekspor Indonesia ini kan semakin hari sebenarnya makin bagus, tetapi juga semakin quote-unquote tidak baik gitu. Saya ingin mengajak kita untuk melihat ekspor yang baik. Trump mengatakan bahwa itu local content itu penting. Kalau local content-nya rendah, nggak bagus. Contohnya di Vietnam, kesepakatan dengan Vietnam dapat 20% sepertinya bagus, tapi itu untuk yang produk asli Vietnam. Tapi kalau yang transshipment dari China dan lain-lain 40%. Jadi ya kita dapat dengan 32% dan belum selesai ini negosiasinya. Kita berharap bisa menjadi lebih baik posisinya. Itu sebenarnya harus membuat kita introspeksi. Apa iya kita ini harus terus-terusan begini kan gitu. Apalagi surplus neraca perdagangan semakin kecil ini, sudah bahaya ini, sudah kuning. Nah, kalau menurut saya ini pada posisi seperti ini kita harus meletakkan pada bangun ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pak Presiden Prabowo pada acara seminar yang di conference yang di St. Petersburg mengatakan the greatest good for the greatest many. Nah, kita ingin memberikan kesejahteraan buat masyarakat yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini saya rasa harus menjadi catatan kita ke depan mengomentari, merespon surat dari Presiden Trump. Oke. Nah, tapi dengan upaya-upaya negosiasi yang sebelumnya juga sudah dilakukan begitu, apakah memang penawaran-penawaran ataupun proses negosiasi yang di Indonesia masih belum sesuai yang diharapkan dari pemerintah Amerika Serikat sendiri begitu, Pak Handito?
Iya, saya rasa memang apa yang kita tawarkan yang luar biasa sebenarnya. Menurut saya itu luar biasa, hebat banget. Tapi ternyata Amerika juga mendapat tawaran dari negara-negara lain juga hebat-hebat juga. Termasuk contohnya dengan Vietnam lah yang udah deal duluan kan gitu. Jadi apa yang kita tawarkan ini sebenarnya sudah luar biasa. Kita mau mengharap apa pada posisi seperti ini? Menurut saya, oke lah. Nanti hasilnya apapun kan negosiasi sudah dilanjutkan kembali. Ini harus kita terima. Nggak perlu bersedih kalau terus seandainya hasilnya tidak sesuai harapan kita. Lebih baik kita menata ulang ekonomi kita, menata ulang ekspor kita sesuai dengan prinsip-prinsip yang sekarang diletakkan oleh Pak Presiden Prabowo untuk mengatakan bahwa loh kita ini ingin mensejahterakan rakyat banyak. Apa yang dilakukan dengan contohnya Koperasi Desa Merah Putih, dengan swasembada pangan, dengan makan bergizi gratis dan sebagainya yang ke rakyat ini jadi penting. Saya jadi ingat beberapa hari yang lalu saya datang ke acara soft launching dari Koperasi Desa Merah Putih di Dawan, di Banyumas. Saya melihat potensi untuk ekspor cukup besar di sana. Seringkali kita mengatakan, tapi ekspornya kecil-kecil nih. Ya nggak apa-apa, itulah prinsip dari the greatest good for the greatest many, daripada kita ekspornya gede-gede gitu, mobil, elektronik, apalagi barangnya dari luar negeri cuma mampir ke sini keluar lagi. Akan lebih baik ekspornya adalah produk-produk pertanian, produk pangan gitu. Produk furniture-nya Pak Sobur itu lebih bernilai itu adalah ekspor yang baik, itu ekspor asli Indonesia. Baik Pak Andi. Nah Pak Abdul Sobur, lantas bagaimana Anda melihat begitu dengan diterapkannya pemberlakuan nanti 1 Agustus begitu ya untuk tarif resiprokal ataupun biaya masuk produk-produk Indonesia 32%. Lantas seberapa besar sih kalau kita sampaikan lagi kepada pemirsa pangsa pasar Amerika Serikat sendiri untuk industri mebel dan kerajinan Indonesia nih Pak Abdul Sobur? Ya, itu betul sekali Mas Pras dan Pak Handito ya. Belakangan ini luar biasa, media juga berseliweran dengan topik yang sama. Kita sudah jauh hari berpikir bahwa resiko ini akan terjadi, Pak. Dan mungkin bukan sekedar tadi ya, tarif balance trade. Yang nyatanya kan kita sebetulnya sudah penuhi ya, Presiden kita sudah memberikan statement. Jadi ada aspek politis ya, memang itu wilayah yang sangat sensitif ya. Kalau dari sisi kami sebagai pelaku industri mebel dan kerajinan yang paling strategis ya, di mana pasar kami ke Amerika Serikat ini kan lebih daripada 54% Mas Pras, kurang lebih. Artinya apa? Secara nasional itu ya dampaknya akan besar sekali terjadi ya. Dan dalam posisi bertahan saja atau menunggu sampai keputusan ini keluar, itu sudah ada terjadi penundaan permintaan dari pasar Amerika khususnya, karena buyer kami itu wait and see ya, melihat kemana nih. Nah itu aja dalam posisi seperti yang kita duga terjadi penurunan, apalagi sekarang sudah ada kepastian ya, kepastian di 32%. Belum lagi nih ada isu yang juga santer sekali tuh Mas Pras yang diangkat oleh banyak pihak bahwa karena Indonesia masuk di dalam blok BRICS, tensinya jadi nambah 10%. Pak Handito itu tidak gampang mencari pasar alternatif itu Pak. Jadi rada gawat juga nih kalau sampai nggak semudah membalikan telapak tangan kalau kemudian pemerintah minta kita harus mencari alternatif pasar lain ya. Perlu waktu, perlu proses. Saya mengerti bahwa negosiasi ini belum berakhir, jadi masih ada jalan, dan saya sendiri sebagai pimpinan HIMKI dan kami menyambut baik ada duta besar yang terpilih, dan menurut saya Profesor Dr. Indro Yono Susilo itu sangat capable sih untuk dijadikan salah satu leader untuk melakukan negosiasi. Kan selama setahun ini kan kosong Pak. Itu juga poin masalah sebetulnya yang kita lihat ya. Wah, negara sebesar Amerika dengan target market begitu besar dibiarkan. Kurang pas lah. Sekarang alhamdulillah sudah ada responnya. Sejauh mana dampaknya kalau kita bicara terkait dengan industri mebel dan kerajinan Indonesia, Pak Abdul Sobur dan juga Pak Andito, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali tentunya dengan pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan pangsa pasar dari ekspor non-migas Indonesia. Ini dari periode Januari sampai dengan April 2025. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada beberapa negara yang menjadi pangsa ekspor non-migas Indonesia. Ada China, kemudian Amerika Serikat, India, ASEAN, Uni Eropa, dan sejumlah negara lainnya. Dan berikutnya kita lihat kontributor utama ekspor non-migas ke Amerika Serikat. Ini periode Januari sampai dengan April. Komoditasnya apa saja? Ada mesin dan perlengkapan elektrik, kemudian ada alas kaki, pakaian, dan juga aksesorisnya. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan Anda. Nah, untuk Anda kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Abdul Sobur, kemudian Pak Handito Juwono. Baik, Pak Abdul Sobur, nah kalau kita bicara mengenai tadi, 54% pangsa pasar Amerika Serikat untuk produk-produk mebel dan kerajinan Indonesia. Lantas dengan penerapan 32% meskipun proses negosiasi masih diupayakan lagi begitu oleh pemerintah, seberapa besar Pak potensi penurunan ekspor Indonesia nantinya? Ya, pasti besar ya, karena bagaimanapun kita tahu Amerika ini adalah backbone ya dari industri kami, Pak. Walaupun secara garis besar terkonsentrasi di wilayah Jawa Timur khususnya ya. Oke. Teman-teman kami OEM di sana itu kuat-kuat sekali ya, besar-besar ya. Dan selama ini menjadi tulang punggung, termasuk juga Jawa Tengah dan Jawa Barat di daerah Cirebon gitu ya. Jadi kami bisa menduga antara 30 sampai 35% itu akan terjadi kontraksi ya, penurunan. Karena memang picture-nya itu jelas sekali ya, bahwa tarif ini sebetulnya yang akan nanggung adalah buyers kami di sana di Amerika. Dan tentu saja yang akan lebih menanggung juga rakyatnya di Amerika Serikat sebetulnya. Jadi dia tentu saja akan berupaya mencari yang lebih murah. Terkecuali ya beberapa jenis produk, baik mebel dan kerajinan, yang tidak mungkin dia bisa dapatkan dari Vietnam, Malaysia, atau negara lain. Ada beberapa produk yang menjadi keunggulan kita, yang berbasis kayu jati, misalnya mahoni, rotan, dan sejumlah serat yang selama ini menjadi kekuatan kita. Nah, ini nggak bisa dikonversi. Tapi pasti beberapa produk yang bisa dilawan atau diproduksi di Cina, terutama di Vietnam saat ini dan Malaysia, itu pasti mereka akan berpindah kepada tarif yang lebih rendah. Tadinya kita berpikir kalau tarifnya itu lebih rendah daripada Vietnam, kita lompat mungkin bisa 6 miliar dolar nih nanti dalam setahun gitu. Baik, nah Pak Handito, lantas dengan potensi tadi penurunan sampai dengan 35% ini untuk pangsa pasar produk mebel dan kerajinan, tentu juga nanti akan dirasakan oleh beberapa sektor industri lainnya begitu. Apa yang Anda melihat dengan proses negosiasi yang ya kita harapkan ini juga akhirnya bisa melunakkan hati lah pemerintah Amerika Serikat sendiri nih Pak Handito? Iya, saya rasa kita memang perlu fokus nih ya kepada beberapa komoditi produk tertentu yang memang menjadi andalan kita, yang sejalan tadi dengan prinsip kita ini mengoptimalkan apa yang ada di Indonesia. Furniture menurut saya sangat penting, harus dijaga, harus diperjuangkan, produk-produk pangan harus diperjuangkan. Artinya begini loh, kita ini kalau negosiasi ini nggak bisa mendapatkan hasil ideal seperti maunya kita semuanya, kita harus fokus pada produk-produk tertentu. Udah yang kira-kira lokal kontennya rendah, lo lepasin aja dah ya. Konsentrasi kepada yang lokal kontennya tinggi, ya kan gitu. TKDN-nya tinggi itu karena itu memberi manfaat buat perekonomian kita. Jadi saya rasa kita perlu mendukung agar furniture ini mendapat prioritas dari pemerintah untuk diperjuangkan. Saya rasa kalau dari sekian banyak surplus kita itu kemudian kita konsentrasi kepada produk-produk tertentu yang seperti furniture itu, mudah-mudahan pemerintah Amerika Serikat bersedia. Tetapi juga selain itu sebenarnya kita harus juga melihat begini loh. Ini ekonomi dunia kan sedang seperti ini ya, sedang nggak enak semuanya lah ya kan gitu. Nah pada posisi seperti ini maka kita ini harus juga melihat kita mau ngapain ini. Kan kita mau tumbuh kan gitu. Kita mau tumbuh, ekonominya harus tumbuh kan gitu. Tumbuhnya dari mana? Apakah dari belanja rumah tangga gitu, consumer expenditure, ataukah dari investasi gitu, ataukah dari net export, ataukah dari government spending. Kita nggak boleh
mocok-mocokin pemerintah kalau nanti minta government spending lebih besar lagi, nanti dari mana duitnya? Dari pajak lagi, kita juga susah lagi kan gitu. Tapi kita harus, kalau posisi seperti ini, maka yang harus diprioritaskan adalah net ekspornya. Net ekspornya ini akan berkontribusi penting untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau bicara net ekspor, maka kita harus bicara tentang, saya khawatir kalau surplusnya hilang ini, surplus perdagangan kita ya. Maka kalau ekspornya lagi nggak bisa ditingkatkan dengan baik-baik, maka impornya harus direm gitu sebanyak-banyaknya gitu. Nah, ini saya ingin masuk kepada ekspor-ekspor yang bahan bakunya memang terutama dari impor, termasuk yang transshipping itu kan gitu. Saya rasa ini yang kita jangka pendek ini harus kita urusin gitu. Nah, terkait dengan negosiasi dengan Amerika Serikat, yang beginian dilepas aja gitu. Konsentrasi kepada yang local content tinggi, produk-produk CPO, produk-produk furniture, produk-produk pangan, itu produk-produk yang lokal kontennya Indonesia bagus gitu. Itu yang kita titip kepada negosiator dari Amerika. Iya, tadi Pak Abdul Sobur juga sempat menyebutkan begitu ada kekhawatiran pengenaan tarif tambahan dengan keanggotaan Indonesia di BRICS begitu. Anda melihat bagaimana potensinya secara keseluruhan untuk ekspor kita begitu? Pak Dito. Kalau terkait dengan BRIC ya memang ini resiko lah ya. Saya melihatnya memang ada yang bilang ini rugi ini kita masuk di BRIC. Kita kan tapi nggak bisa melihat jangka pendek ya. Dan saya menangkap kesan bahwa meskipun tanggal 7 Juli surat itu dikeluarkan nggak jauh-jauh dari selesainya pertemuan BRIC di Brasil, tetapi kalau menurut saya pemerintah Amerika Serikat tidak memasukkan aspek itu terlalu banyak buat Indonesia gitu ya, karena ternyata Malaysia yang nggak ikut BRIC saja, cuma mitra saja itu dapat tambahan reciprocal tarif kan gitu ya, dari 24 jadi 25%. Nah artinya gini, BRIC ini sebuah pilihan. Kita sudah memilih itu, Presiden sudah tekatin masuk ke sana, kita harus dukung. Kalau ada konsekuensi dengan Amerika Serikat, saya rasa itu kita minimalisasi lah, kita eliminir masalahnya. Jadi nah ini peran dari kita semua termasuk media menurut saya. Jangan panas-panasin pemerintah dengan sesuatu yang membuat pemerintah jadi reaktif gitu ya. Pemerintah sudah cool lah sekarang. Tapi menurut saya ini kalau kita opini publiknya kita tarik luas-luas gitu, sama Amerika Serikat juga diperhatikan. Tuh gara-gara BRIC itu Indonesia kayaknya gelisah gitu. Menurut saya BRIC itu sudah menjadi pilihan buat kita. Baik, lantas alternatif ataupun strategi yang perlu disiapkan bagi pelaku usaha eksportir kita begitu. Kemudian bagaimana upaya-upaya juga yang perlu dilakukan pemerintah untuk bisa mendukung pangsa pasar di dalam negeri juga seperti yang Pak Handito katakan. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional, dan juga Bapak Abdul Sobur, beliau adalah Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Nah, menyikapi kondisi tadi, kemudian tentu sudah ada antisipasi, strategi yang sudah dilakukan selama masa negosiasi ini. Nah, Pak Abdul Sobur mungkin juga bisa memberikan informasi kepada pemirsa, langkah-langkah yang sudah disiapkan, kemudian mitigasi apa saja yang sudah dilakukan, apakah juga diversifikasi negara tujuan ekspor sudah mulai digaungkan ataupun dikuatkan lagi begitu nih Pak Abdul, silakan. Iya, jauh hari itu, bertahun-tahun lalu kami sudah melakukan itu Mas Pras. Bahkan kami punya pameran namanya IFEK ya. Itu ada 16.000 buyer datang dan kami mulai konsentrasi ke negara emerging market untuk usaha kita ya. Tetapi juga nggak cukup sebenarnya, kalau mau lebih cepat prosesnya untuk pengalihan pasar, pemerintah harus mendukung dengan berbagai misi dagang yang secara teknis betul-betul tajam ya. Misalnya kemarin ya, Pak Handito betul sekali itu. Kalau kita sudah memilih BRIC, berarti apa? Negara-negara yang menjadi anggota BRIC adalah menjadi target utama kita. Sehingga pemerintah bisa mendorong lebih banyak untuk aktivitas ke sana. Karena nggak gampang pasti mengalihkan pasar Amerika yang sudah kita rintis lebih dari 30 tahun tuh, Mas Pras, di lapangan ya. Untuk bisa sampai mencapai angka 54% atau kurang lebih sekitar 1,5 miliar dolar ya, itu angka yang luar biasa gitu ya. Jadi sementara kita tahu misalnya di Middle East ya, negara-negara itu masih ada yang sangat tumbuh bagus ya. Kemudian di India, termasuk Australia dan New Zealand. Bahkan yang lebih penting sebetulnya adalah negara sesama ASEAN. Dan yang lebih penting lagi adalah market dalam negeri. Jangan sampai tadi
ya, digempur oleh barang-barang impor sehingga apa, kita lengah. Nah itu yang sebetulnya pasar kita gede ya, 4,5 miliar dolar kalau kita baca datanya itu secara cermat ya. Itu kan jangan sampai direbut Cina atau negara lain, karena mereka pasti akan gempur ke kita, udah pasti. Sekarang udah mencapai 1 miliar dolar Pak, itu artinya udah 16 triliun kan masuk ke sini. Nah ini pemerintah harus cermat Pak di situ. Kalau perlu pelabuhannya geser aja jauh ke Sulawesi, ke sana, keluar Jawa gitu. Gitu Pak. Baik. Nah hasilnya, realisasinya sejauh ini begitu, apakah ada potensi menutup gap kalau memangnya pangsa pasar di Amerika Serikat akhirnya harus tergerus begitu Pak Abdul? Ya belum, karena apa, pasar Amerika ini memang luar biasa Pak. Itu kita butuh waktu mungkin nggak kurang dari 10 tahun ya, untuk kemudian secara pelan-pelan kita bisa mendapatkan pasar lain. Tetap kami melihat bahwa negosiasi itu adalah bagian paling strategis, bahwa Amerika itu masih membuka ruang kok untuk Indonesia. Ya, dan kalau kita bisa targetnya lebih rendah daripada Malaysia, Vietnam, saya bisa menjamin 2 digit pertumbuhan industri mebel kerajinan terjadi, dan jadi otot backbone dari pertumbuhan ekonomi itu karena lapangan kerja terserap lebih dari 2 juta orang ya di sana. Pak. Baik, lantas Pak Dito, kalau kita upaya yang mungkin bisa dilakukan begitu pada saat negosiasi ini masih akan dilanjutkan, kansnya seperti apa? Kemudian apakah memang karena kita tahu ada defisit neraca perdagangan dengan Amerika Serikat sekitar 17 miliar dolar ini yang akhirnya mungkin pemerintah Amerika juga kekeh gitu menerapkan 32% ini Pak Dito? Iya, saya rasa kita juga harus ini ya, pada posisi seperti sekarang. Ini mengefektifkan ASEAN. Ya, seperti kita tahu ASEAN ini lagi diadu domba ini sama Trump, karena masing-masing negara dikasih tarif yang berbeda-beda. Tapi di sisi yang lain, menurut saya itulah kesempatan, apalagi dengan kepemimpinan Malaysia gitu ya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim sangat dekat dengan Indonesia. Saya rasa kita perlu galang juga ini persatuan di ASEAN menjadi ASEAN Incorporated. Maksud saya begini, kalau seandainya nanti ya, ini khusus untuk ngomong Amerika, tapi sebenarnya juga negara-negara lain, kan di antara negara-negara ASEAN ada yang dikasih tarif resiprokal lebih rendah. Kita kalau bicara sebagai ASEAN, mestinya itu bisa sebagai jalan keluar. Ya udah, ekspornya lewat situ aja. Sudah terjadi sekarang, ekspor Indonesia banyak juga yang lewat Vietnam kan begitu. Nggak apa-apa kan, rugi-rugi dikit. Dulu juga kita ekspornya lewat Singapura. Nah, hal-hal begini saya rasa harus kita bicarakan sambil kita berjuang di Amerika sana, ngomong dengan Presiden Trump dan kawan-kawannya gitu. Tetapi kita harus mengefektifkan ini yang sudah kita punya. Salah satunya ASEAN. Yang kedua, saya rasa pada posisi seperti sekarang, sambil kita terus bernegosiasi. Saya rasa kita sudah perlu juga melihat bagaimana kita membangun perekonomian yang sustainable yang ke depan. Saya sebagai kepala sekolah ekspor, tapi pada posisi seperti sekarang, saya melihatnya memenuhi kebutuhan dalam negeri, meningkatkan konsumsi dalam negeri, itu bisa menjadi engine of power, energi untuk pertumbuhan kan gitu. Demikian juga investasi yang dilakukan oleh Danantara, mestinya bisa dipakai untuk meningkatkan perekonomian kita. Maksud saya gini loh, pada posisi seperti ini Amerika penting, tapi Amerika bukan segala-galanya gitu ya. Kita tetap harus baik-baiklah sama dia gitu, tetapi kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya dari apa yang sekarang terjadi dengan menguatkan perekonomian dalam negeri. Kita bukan menjadi negara tertutup gitu, tetapi kita memperkuat yang ada di dalam negeri. Kalau ini kita bisa lakukan, maka akan lebih besar dampaknya di kemudian hari. Contohnya lah, kalau kita bicara tadi, saya ambil contoh ini ya, sebentar lagi kan diresmikan koperasi merah putih ada di mana-mana. Itu kalau dikasih kesempatan investasi, pengembangan produk-produk, tidak hanya pertaniannya, tapi juga industri pengolahan pangannya, didorong mereka juga ekspor. Nah, ini luar biasa dampaknya kepada perekonomian masyarakat, dan itu meningkatkan daya beli. Sekarang nih ekonomi kita lagi kurang daya beli ini. Itu yang kita ingin ambil hikmahnya, Mas. Ya, tapi dari sisi daya saing, kualitas produk sendiri dari Indonesia, kalau memang nanti targetnya pasar ekspor sendiri menurut Anda bagaimana? Apakah sudah siap bersaing di kancah internasional? Kita sudah punya kemampuan bersaing sangat tinggi sekarang. Ya memang tidak semua produk, harus konsentrasi pada beberapa produk. Pemanfaatan teknologi saya rasa perlu ditingkatkan ya, di produk-produk pangan, produk-produk pertanian. Kita konsentrasi lah ke sana. Yang high tech bukan kita nggak mau, udah ketinggalan terlalu jauh, lepasin aja dulu lah. High tech untuk menggerakkan ekonomi gitu. Tapi kalau high tech untuk ekspor, saya rasa tunda dulu lah. Mendingan memanfaatkan yang ada, kemudian dari sana kita
tingkatkan kemampuan menuju ke depan. Daripada biayaan istilahnya gitu ke sana kemari, konsentrasi saja pada produk-produk yang punya nilai besar. Itu tadi contohnya saya juga belum kesebut soal alas kaki, garment yang selama ini sebenarnya juga sudah terbukti berkontribusi besar kepada ekspor Indonesia. Ini harus kita bangkitkan kembali. Reindustrialisasi menjadi kunci yang penting dengan fokus kepada industri-industri yang bahan bakunya ada di dalam negeri, yang tenaga kerjanya ada di dalam negeri, yang kemudian bisa dipakai untuk meningkatkan perekonomian secara utuh gitu. Baik, selain BRICS kemudian IEU, CEPA begitu, menurut Anda ini potensi besar yang harusnya bisa kita masuki begitu Pak Andito? Iya, saya rasa betul ini. Kita juga sudah harus mulai melihat Eropa kembali ya kan. Amerika sudah diurusin, tapi ini perlindungan dengan Eropa sudah ya quote-unquote sudah selesai lah kan gitu ya. Tinggal masalah ratifikasi. Saya rasa kita harus konsentrasi juga ke sana. Artinya gini, kita harus jangan terlalu memberi perhatian, membuat energi kita habis hanya ngurusin Presiden Trump. Tetapi ini harus membuat kita tergerak untuk masuk di negara-negara lain. BRIC harus dimanfaatkan. Eropa harus dimanfaatkan. Dan benar tadi Pak Subur, ASEAN ini harus dimanfaatkan dengan baik. Kalau ini semuanya kita rangkul dengan baik, saya yakin kalau seandainya ada diskon penurunan ekspor ke Amerika bisa ditutup dengan yang lain. Dan yang paling penting kemudian kita bisa ekspor yang berkualitas gitu, ekspor produk asli Indonesia. Pak Abdul Sobur, lantas bagaimana dengan bentuk kehadiran pemerintah? Dukungan apa yang mungkin selama ini sudah diberikan begitu untuk bagaimana kita meningkatkan diversifikasi negara tujuan ekspor produk-produk mebel dan kerajinan Indonesia nih Pak? Ya, saya kira pemerintah mulai memahami ya. Sebetulnya kekuatan sejati dari bangsa ini apa? Flex terkuatnya apa? Furniture itu adalah salah satu. Yang lain masih ada impor bahan bakunya. Kita lebih sedikit ya impornya. Yang kedua, lapangan kerja Pak sangat signifikan karena apa? Selain ekosistem di in-house, kita ada subkon yang banyak sehingga ya dengan ekspor 3,5 miliar dolar kita bisa dapat lapangan kerja 2,1 juta. Bayangin kalau 6 miliar dolar, ya itu adalah otot tulang belulang untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau targetnya 8%, itu kan harus jelas Pak. Ininya, konstruksinya jelas. Baik, itu dia beberapa upaya yang sudah dilakukan, kemudian dukungan-dukungan dari pemerintah juga dan bagaimana upaya yang sudah dilakukan untuk diversifikasi ternyata sudah jauh-jauh hari, tinggal kita nanti ya mungkin penguatan dari sisi produknya, daya saing, kemudian bagaimana dukungan juga dari pemerintah ya terkait dengan insentif yang akan diberikan. Baik, Pak Abdul Sobur, kemudian Pak Andito, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, Pak Andito. Salam sehat, terima kasih. Baik, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan IPO PT Trimitra Transpersada Tbk dengan kode saham BLOG.